Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Muhammad Abdus Syakur dengan NIM F1 di 016087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Optimasi Port Knocking dan Honeypot menggunakan IP Table sebagai keamanan jaringan pada server. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Andi Hidayat Jatmika STMKOM dan Bapak Ahmad Zafrullah MSTM Ang yang telah membimbing saya selama penelitian ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji Bapak Dr. Engineering IGD Putu Wirarama Wedeswara STMT, Bapak Aryan Zubaidi Eskom MT, dan Bapak Ari Aranta Eskom Mkom. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, diagram alir, demo, kesimpulan, dan saran. Latar belakang dari penelitian ini yaitu keamanan jaringan merupakan aspek terpenting dalam sebuah sistem dalam menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Kebutuhan akan jaringan komputer semakin bertambah penting baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun games. Menurut data BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, penyerangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 290,3 juta, di antaranya 137,4 juta pembocoran data, 117,9 juta penyerangan menggunakan Trojan, 6,4 juta penyerangan menuju server, 12,5 juta penyerangan menuju port 80 dan 4224. Sehingga untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan keamanan jaringan, yaitu IP tables untuk mengatur lalu lintas data yang menuju server. Port knocking berfungsi untuk melindungi port SSH yang asli agar tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Honeypot yang merupakan sistem umpan yang berfungsi untuk diserang oleh penyerang agar admin dapat mempelajari proses penyerangan yang dilakukan oleh penyerang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kinerja keamanan jaringan menggunakan metode port knocking dan honeypot yang akan dikombinasikan dengan metode IP tables. Diagram alir pada penelitian ini. Yang pertama, studi literatur. Yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan metode IP tables, port knocking, dan honeypot pada keamanan jaringan yang bersumber dari jurnal ilmiah, skripsi, paper, maupun sumber lainnya. Persiapan software dan hardware. Di sini merupakan kebutuhan hardware seperti prosesor Core i5 dengan RAM 8 GB dan software yang digunakan GNS3, VirtualBox, Linux, Loic, dan Hydra. Instalasi software, di mana proses instalasi software seperti GNS3, VirtualBox, dan Linux pada laptop atau komputer yang akan digunakan pada penelitian ini. Integrasi perangkat virtual. Pada tahap ini dilakukan integrasi perangkat virtual. Perangkat lunak GNS3 yang sudah diinstal selanjutnya akan diintegrasikan dengan VirtualBox agar dapat menjalankan operasi sistem yang digunakan dan dapat terhubung dengan GNS3. Berikutnya yaitu membangun topologi jaringan. Pada topologi jaringan berikut terdapat user yang terhubung dengan internet dan router, yang dimana router tersebut menghubungkan admin dan server yang ada pada satu jaringan, yang dimana router yang menuju admin akan dilindungi oleh port knocking dan IP tables, yang dimana terdapat honeypot juga yang akan menjadi server bayangan untuk menipu si user tersebut. Berikut adalah konfigurasi jaringan. Tahap ini dilakukan konfigurasi keamanan jaringan IP tables, port knocking, dan honeypot pada server utama. Pada skenario pertama dilakukan instalasi IP tables dan dilakukan konfigurasi untuk memfilter port 22 yang merupakan port SSH. Pada skenario kedua dilakukan instalasi port knocking dan dilakukan konfigurasi untuk membuka dan menutup akses menuju port yang telah diblok oleh firewall.
pengujian. Pada pengujian ini terdapat beberapa skenario, yaitu pengujian dalam penggunaan sistem dan pengujian penyerangan. Berikutnya yaitu demo. Berikut merupakan topologi dari penelitian ini, di mana untuk pengujian yang akan dilakukan, yang pertama adalah pengujian dari sistem, yang dimana pengujian sistem pertama yaitu uji coba terhadap penyerangan server dengan menggunakan metode port knocking dan honeypot. Di sini kita membuka server. Dan membuka klien untuk mengetahui port yang aktif pada server tersebut. Di sini kita menggunakan Nmap untuk melakukan scanning port yang ada pada server, di mana IP di sini merupakan IP dari server tersebut. Di sini untuk status port 222 yang merupakan port SSH yang asli dalam keadaan open, dikarenakan pada port knocking yang ada di server belum diaktifkan. Berikut kondisi dari port 2222 sudah terfilter atau kondisi port knocking sudah dalam keadaan aktif. Berikutnya kita akan mencoba untuk meremote server. Untuk membuka autentifikasi yang telah dibuat oleh port knocking, di sini kita akan menggunakan perintah knock -f 192.168.1.100 yang merupakan IP dari server, dan kita akan memasukkan autentifikasi untuk membuka kunci dari port knocking, yang dimana autentifikasinya itu yaitu 7.000, 8.000, dan 9.000. Dan di sini kita dapat melihat kondisi dari port 22 yang sebelumnya dalam keadaan terkunci atau terfilter. Setelah kita melakukan knock menuju IP server dengan autentifikasi yang benar, kondisi port 22 dalam keadaan open, sehingga kita sudah dapat bisa mengakses server. Di sini kita sudah masuk ke dalam server. Berikutnya kita akan membuka atau mengaktifkan honeypot yang merupakan server bayangan.
Di sini kondisi honeypot sudah aktif. Berikutnya kita akan melihat dari sisi penyerang, yang dimana untuk penyerang sendiri saya menggunakan Kali Linux. Di sini kita akan melakukan nmap terhadap IP dari server. Di sini dapat kita lihat port 222 sudah aktif. Di sini port 222 merupakan port dari honeypot yang kita aktifkan pada sisi klien yang ada pada server, yang dimana tercatat IP gateway dari si penyerang yang melalui router, yaitu 1.1 dengan attacker port 48100, dan kondisi dari server port SSH dalam keadaan terfilter karena autentifikasi yang belum dilakukan oleh si penyerang. Berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan penyerangan menuju port 2222 menggunakan tools dari Hydra, di mana tools ini merupakan tools brute force untuk mendapatkan username dan password dari target. Kita akan memasukkan IP dari si server, dan kita akan melakukan penyerangan menuju port 22 yang merupakan port dari SSH. Di sini kita akan memasukkan user listnya, username dan password listnya, dan kita akan melakukan penyerangan. Di sini kita akan melihat proses dari usaha yang dilakukan oleh si penyerang. Di mana si penyerang telah mencoba untuk masuk menggunakan username root dengan password root dan username root dengan password cccc. Di sini setelah kita lakukan penyerangan, kita akan melihat apa saja yang pernah dilakukan oleh si penyerang. Kita dapat melihat status log dari perintah login yang pernah dicoba oleh penyerang. Di sini kita akan melihatnya. Di mana penyerang telah mencoba untuk mengakses dari server honeypot, yang dimana usernya adalah root dengan password tour, dan admin dengan password admin, root dengan tanpa password, root dengan root. Dan kita juga dapat mencoba untuk mengakses dari honeypot, karena di sini kita akan mencoba untuk mengakses honeypot tersebut.
karena server honeypot menggunakan user root dengan IP 192.168.1.100 pada port 222 dengan password Tor. Di sini proses berhasil dan kita akan melihat dalam server honeypot kondisinya berhasil. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan beberapa perintah sehingga di sini tercatat oleh honeypotnya. Kita dapat melihat log aktivitas yang telah dilakukan oleh penyerang pada honeypot. Dengan file aktivitas log. Di mana ini merupakan aktivitas yang telah dilakukan oleh penyerang di dalam server honeypot kita. Kita akan melakukan penyerangan DDoS menuju server. Di sini berhubung sudah ada domain yang dibuat untuk IP dari server, yaitu tajaringan.com dengan IP 192.168.100. Kita akan mencoba untuk menyerang port 80 dengan metode TCP dengan thread 10. Di sini kita akan melihat performa dari memori yang digunakan oleh server dalam penyerangan DOS. Untuk melihatnya, kita akan menggunakan perintah top. Di sini kita akan melihat penggunaan CPU dan memori yang digunakan dalam penyerangan DOS. Di sini request yang telah dilakukan dalam penyerangan DOS sudah mencapai 600 ribuan, yang dimana CPU yang digunakan dalam server terus meningkat mencapai 2,3 sinkron dengan memori yang terus berkurang. Di sini perintah DOS telah saya matikan dan request yang digunakan untuk penyerangan DOS sebanyak 2.817.000. Berikutnya uji coba penyerangan yang dimana pengujian sistem terhadap penyerangan server yang menggunakan metode port unlocking, honeypot, dan IP tables. Yang dimana di sini kita akan melakukan konfigurasi IP tables. Untuk IP tables di sini saya menggunakan UFW. Kondisi UFW enable sudah aktif. Kita akan melihat list dari IP tables.
kondisinya sudah aktif, di mana berikutnya kita akan melakukan port scanning terhadap IP dari server. Pada awalnya tadi tanpa IP tables, port scanning dapat dilakukan, tetapi setelah dibuatnya IP tables, port scanning tidak dapat dilakukan atau diblok oleh firewall itu atau IP tables itu. Berikutnya kita akan melakukan uji coba penyerangan menggunakan Hydra atau melakukan penyerangan menggunakan brute force, di mana target penyerangan kita adalah IP dari server, yaitu IP 192.168.1.100 dengan port tujuan sama seperti sebelumnya, yaitu port 22 dengan protokol SSH dan user list dan password list yang sama. Sebelumnya kita akan melihat kondisi dari port honeypot apakah sudah aktif atau belum. Kita akan melihat dari server, kita akan melakukan port scanning. Di mana dapat kita lihat di port yang aktif adalah port 21, 53, 80, dan 2222, di mana port dari honeypot belum aktif. Di sini kita akan mengaktifkannya kembali. Di sini kita dapat melihat hasil setelah kita mengaktifkan honeypot. Kondisi honeypot sekarang sudah aktif. Berikutnya kita akan melakukan penyerangan menggunakan brute force. Di sini proses penyerangan tertangkap oleh honeypot, yang dimana si penyerang melakukan uji coba memasukkan user dan password ke dalam honeypot. Di sini setelah ditambahkan IP tables, tetap dapat dilakukan penyerangan terhadap port 22, dikarenakan tujuan dari port 22 di sini adalah untuk menipu si penyerang, agar kita berharap si penyerang tertipu oleh port 22 yang kita buat, yang dikira oleh penyerang adalah server asli, ternyata itu adalah server buatan. Berikutnya kita akan melakukan uji coba penyerangan menggunakan DOS, di mana penyerangan di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, di mana URL-nya adalah tajaringan.com dengan IP dari server dengan port 80 dengan metode TCP dengan thread 10. Di sini kita akan melihat penggunaan performa dari CPU dan memori pada server, apakah mengalami kesamaan setelah dipasang IP tables dengan tidak dipasangnya IP tables. Di sini kita akan memulai untuk melakukan penyerangan, di mana setelah kita melakukan penyerangan tidak ada perubahan yang signifikan seperti penyerangan tanpa adanya IP tables. Di sini request yang didapatkan oleh si penyerang 0, dan peningkatan CPU dan memori dalam server tidak ada perubahan atau stabil. Di sini
Dari sisi server juga kita dapat melihat aktivitas penyerangan yang dilakukan oleh penyerangan DDoS yang dilakukan oleh si penyerang. Kita dapat melihat log aktivitasnya. Di sini terdapat pemberitahuan bahwa pada jam sekian terdapat serangan DDoS yang masuk melalui port ENP0S3 dengan IP 1.192.168.1.1. Berikut merupakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dalam pengujian sistem keamanan jaringan, yang dimana pengumpulan data ini dilakukan sebanyak 20 kali dalam satu port dengan waktu 1 menit dalam satu kali uji, dan dihasilkan kesimpulan seperti pada grafik berikut. Berikut merupakan hasil dari grafik yang telah didapatkan dari penyerangan brute force, di mana pada grafik berikut yang berwarna biru merupakan port knocking dan honeypot, sedangkan yang berwarna merah port knocking, honeypot, dan IP tables. Di mana di sini dapat kita lihat perbedaan dalam penggunaan port knocking dan penggunaan port knocking honeypot yang menggunakan IP tables dan tidak menggunakan IP tables. Di sini kita dapat melihat jumlah persentase perbedaan dari kedua metode yang menggunakan IP tables dan tidak menggunakan IP tables sebesar 38,4% dalam penggunaan CPU dan 42,2% dalam penggunaan memori. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengujian keamanan jaringan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan metode IP tables dapat meningkatkan kinerja baik dari segi penggunaan CPU sebesar 38,4% dan memori 44,2% pada server maupun keamanan jaringan dibandingkan dengan hanya menggunakan metode port knocking dan honeypot saja. Pada penelitian ini juga terdapat peningkatan maupun penurunan pada memori dan CPU server yang disebabkan oleh berjalannya sistem honeypot pada saat penyerangan masuk menuju server. Saran untuk peneliti berikutnya: menambahkan aturan dalam sistem basis data yang dapat memberikan respon terhadap penyerangan pada honeypot. Dan yang kedua, membuat aplikasi atau script agar dapat berjalan di background server. Terima kasih.